Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, kembali lagi di podcast kita tentang bincang ceria masalah sosial. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke podcast yang akan kita bawakan atau materi yang akan kita bahas, sekarang bakal perkenalan dulu nih. Kenalin ya, nama aku Hafizan Aditya Putra. Aku sebagai host di sini. Dan ada narasumber kita yaitu. Halo semuanya, kenalin aku Dipa. Nah, sekarang di sini apa Dipa, aku bakal nanya sedikit tentang LGBT. Gimana dari dalam pandangan sosial. Nah, di sini aku akan nanya menurut Sir nih, bagaimana sih pandangan LGBT menurut pandangan sosiologi itu sendiri? Before we talking about LGBTs, teman-teman harus tahu dulu nih LGBT itu apa gitu kan. Nah, jadi LGBT ini adalah salah satu istilah sebutan untuk, kalau dalam istilah sosiologinya atau misalkan di fenomena sosial, itu diketahui sebagai lesbian, gay, bisexual, and transgender gitu kan. Nah, berarti ini kaitannya tentang gender dan orientasi seksual gitu kan. Nah, jadi maksudnya seperti apa sih gitu kan. Nah, yang harus kamu tahu bahwa LGBT itu kan perilaku yang mungkin tidak lazim untuk masyarakat kita gitu. Karena kita tahu bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya. Tapi dunia zaman sekarang melihat bahwa gender atau ketertarikan terhadap gender yang lain itu tuh tidak harus bersama dengan lawan jenis, tapi bisa juga dengan sesama jenis gitu kan. Nah, itu jadi lesbian itu apa? Lesbian itu kan ketertarikan antara perempuan dengan perempuan. Kemudian gay itu ketertarikan antara laki-laki dengan laki-laki. Bisexual itu dengan keduanya, jadi laki-laki iya, perempuan iya. Kalau misalkan transgender itu orang yang memilih untuk mengganti gendernya atau yang nge-change gendernya gitu, karena dia merasa dia ada di tubuh atau peran yang salah kayak gitu ya. Nah, bicara tentang fenomena sosial atau dalam kacamata sosiologi, bagaimana sih LGBT itu gitu ya. Jelas Radit tahu sendiri kalau ketika belajar sosiologi kita melihat sebuah fenomena sosial itu secara empiris dan juga non-etis, berarti melihat pada faktanya dan tidak menjudge baik atau buruknya dari sebuah fenomena tersebut, begitu kan? Nah, dalam fenomena sosial sekarang LGBT itu menjadi seperti mata koin gitu ya. Jadi ada dua sisi yang dimana ketika di luar negeri orang-orang itu mengampanyekan bahwa LGBT adalah hal yang wajar, hal yang normal dan tidak dianggap sebagai hal yang aneh. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa LGBT di Indonesia itu adalah hal yang jelas dan mutlak sangat salah, begitu kan? Ya, yang pertama karena mungkin bertentangan dengan ideologi kita, Pancasila itu kan yang pertama udah jelas banget tuh ada ketuhanan yang Maha Esa. Berarti mayoritas masyarakat Indonesia itu meyakini dan juga mengamini bahwa agama di atas segala-galanya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus tunduk, patuh, dan taat pada ajaran-ajarannya. Dan LGBT itu tidak dibenarkan dalam agama manapun, sehingga menjadi sebuah problematika di negara kita bahwa LGBT itu ya bukanlah hal yang wajar, bukan hal yang normal. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa di Indonesia nggak boleh, kenapa di luar negeri malah boleh gitu kan. Di luar negeri malah sampai, mungkin kalau kalian tahu, dikampanyekan gitu kan, ada setiap tahunnya selalu ada bulan-bulan untuk memperingati hari LGBT gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, mereka melakukan karnaval dan lain sebagainya kalau misalkan kita lihat di berita-berita. Nah, ini kan menjadi hal yang mungkin membingungkan gitu ya, apalagi buat para pelajar gitu kan, kayak loh kenapa LGBT dirayakan padahal itu kan jelas-jelas salah gitu kan. Nah, jadi dua mata koin di sini tuh maksudnya seperti itu gitu. Tinggal di mana kita mau melihatnya gitu. Jelas kalau misalkan kita membahas secara sosial, kita bicara di Indonesia. Di Indonesia jelas itu tidak diterima dan menjadi sebuah perilaku yang tidak lazim begitu ya. Kayak gitu sih Radit mungkin ya. Sip. Wah, menarik banget ya ternyata LGBT itu sangat
menyebar gitu di mana-mana, kalangan mana-mana. Dan aku juga mau nanya lagi gini, Sir, katanya gimana sih cara mencegah LGBT supaya tidak marak terjadi lagi di dari sosial. Nah, sekarang cara mencegahnya seperti apa? Yang jelas, yang pertama kita harus tanamkan dalam diri kita pemahaman agama yang kuat. Gitu. Karena kan tadi kita bicara tentang dasarnya dari agama. Ketika bicara dasar agama, maka kita ketika punya iman yang kuat, iman yang kokoh gitu kan, kita tahu mana yang benar, mana yang buruk menurut pandangan agama, pasti kita akan menjauhi yang namanya perilaku LGBT. Kemudian selain itu, yang jelas kita harus cut off dari lingkungan yang seperti itu gitu. Maksudnya kita ngelihat nih kalau ini tuh lingkungan yang tidak baik dan memicu ke arah sana, ya kita punya hak untuk memilih teman, punya hak untuk memilih lingkungan, maka pilihlah teman-teman yang baik dan juga lingkungan yang baik, kayak gitu. Wow, banyak banget nih guys, pembelajaran yang bisa kita dapat nih di podcast kali ini. Wah, makasih banget nih Sir. Oke, kita cukupkan aja ya untuk podcast kali ini. Makasih banget Sir. Makasih semua udah menonton. Kita lanjutkan ke host 2 untuk melanjutkan materi kita tentang LGBT menurut hukum. Dan kawan-kawan, selamat datang di podcast Bincang Ceria Masalah Sosial. Oke, sebelum ke inti, sebelumnya aku mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Nadifa Sri Dwi Rizky dari kelas 10G sebagai host di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini tuh sangat menarik karena kali ini tuh aku bakal bincang tentang LGBT ya. Ini tuh bener-bener jadi masalah sosial banget gitu. Karena aku dengar dari sana dari sini itu bener-bener jadi perbincangan sosial juga. Nah, kali ini tuh kita akan membahas LGBT tentang hukum ya. Maksudnya dari sudut pandang hukum gitu. Nah, kita akan kedatangan narasumber yaitu Ibu Tiffany. Hai semuanya. Oke. Nah, oke. Ibu, nih kan sekarang tuh kan lagi banyak banget ya bincang-bincang soal LGBT gitu menurut sosial. Tadi kan ada ya sudah menurut sosial, menurut Pak Dipa gitu seperti apa. Dan ternyata tuh emang banyak banget ya seliweran-seliweran tentang LGBT kayak LGBT tuh udah diwajarin gitu di luar negeri. Di Indonesia malah kalau gak ketahuan tuh kan gak akan tahu gitu. Sembunyi-sembunyi. Iya gitu. Okay. Nah, di sini tuh aku tuh penasaran banget deh kalau misalnya ketahuan LGBT gitu tuh apa kita akan ada hukumnya gitu, apa ada sanksinya, apa berupa contohnya gitu Bu? Oke, pertama nih ya, sebelum kita bahas mengenai hukum di Indonesia, kayak kita tahu ya, Indonesia tuh kan restart ya, hukum negara hukum. Indonesia tuh sebagai negara hukum dan salah satu yang dilindungi itu adalah hak asasi manusia. Banyak ya yang bilang bahwa Oke, sederhananya manusia emang punya haknya, manusia emang punya harfiahnya untuk dia bisa bebas memilih. Tapi that's why kenapa kita bilang banyak orang bilang oh LGBT melanggar norma, oh LGBT melanggar moral. Kalau misalnya kita tarik benang merahnya, kamu mau bahas tentang norma, kamu mau kaitin LGBT sama hukum, kamu mau kaitin LGBT sama moral, gak akan ada yang namanya titik temu untuk membenarkan kasus LGBT. Benar? Betul. Karena kalau dibilang dari moral, ya melanggar moral. Karena hakikatnya manusia diciptakan berpasangan, laki-laki sama perempuan, ya Adam kan? dan Hawa gitu. Adam dan Hawa. Gimana cerita Adam dan Hawa nggak akan tercipta dong, gitu kan? Atau semisalnya dalam segi hukum, lihat di negara Indonesia lah, gak usah jauh-jauh, negara kita aja yang masih berkembang, di mana penduduknya angka kelahiran kita makin tinggi. Kalau semisalnya nih ya, LGBT terus disuarakan dan ini menyebar luas, misalnya banyak orang yang memang oh ya udah karena emang hakikat saya memang suka sama sesama jenis, it's okay, nggak apa-apa gitu. Iya gak apa-apa menurutmu, tapi mungkin negara bilang bahwa kalau kamu sesama jenis gimana kamu mendapatkan keturunan. Itu. Sedangkan negara juga butuh penduduk yang nantinya bisa berkembang pada akhirnya. Benar. Jadi kalau dilihat dari hukum nih, kita kaitin pasal 28E ayat 2.
di mana setiap orang berhak yang namanya menentukan kebebasan mereka berpilih, kebebasan ekspresi mereka. Tapi menurutku ya, kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi di kolom chat. Oke, ini this is opiniku. Jadi kalau di opiniku ya kayak gini loh. Kalau misalnya LGBT, oke kan tadi gay, lesbian, transgender dan sebagainya. Kalau secara hukum Indonesia menjamin setiap orang, setiap manusia, warga negara Indonesia, kamu punya hak asasi manusia, kamu berhak menentukan bagaimana hidup kamu, berhak untuk memilih dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kaitin ke hukum ini saat ini, Indonesia juga tidak yang namanya melegalkan itu. Kamu harus tahu nggak sih topik yang sekarang yang lagi happening, kelompok LGBT ini, mereka tuh ingin diakui. Iya, jadi nggak cuman pembenaran LGBT itu ada apa enggak, tapi sekarang mereka sudah speak up untuk gue pengen nih diakuin sebagai seorang LGBT yang legal, kelompok yang legal. Kalau secara hukum, ini loh yang jadi perdebatan di antara pemuka hukum. Ini yang bisa nggak ya negara melegalkan untuk memberikan pengakuan pada kelompok-kelompok LGBT ini? Ada kalanya hak asasi manusia yang akan kamu dapat itu tetap ada batasannya. Jadi kalau dilihat dari hukum sama aja, LGBT bukan suatu hal yang dibenarkan. Karena lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positif. Kita nggak munafik bahwa maksudnya ya dari LGBT seseorang dapat merasakan ekspresi dia. Dari LGBT dia bisa menemukan jati dirinya sendiri, versi mereka. Itu nggak salah. Karena mungkin kita nggak memahami apa yang mereka pahami. Tapi mungkin nih, kalau aku pribadi, aku bilang secara hukum tidak ada hukum manapun yang melegalkan bahwa LGBT itu adalah suatu hal yang benar. Terkhusus di Indonesia ya. Gila, negara Indonesia kan emang agamis gitu kan. Karena Pancasilanya juga yang pertama ya Bu ya. Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan di sini itu bukan kamu spesifik pada satu agama, tapi bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan. Itu di luar kendali kita sebenarnya. Tapi memang negara Indonesia udah merangkum nih bahwa ajaran Tuhan, wahyu dari Tuhan itu tuh udah hal yang paling pertama. Emang ada ya agama yang memang secara gamblang menjelaskan, oh nggak apa-apa kamu suka sama cowok lain, nggak apa-apa kok. Ada nggak? Belum nemu sih. Aku belum nemu ya. Oke, itu sih kalau misalnya dari kita negara hukum sebagai restart. Kalau kebebasan itu memang ada, hak asasi manusia pasal 28. Cuman kalau misalnya bagaimana penanganan LGBT emang ada. Nanti kita bahas di hal selanjutnya. Oke. Nah, cara mencegah gitu Bu agar agar orang-orang sekarang tuh nggak melakukan hal itu tuh gimana gitu Bu, karena kan orang-orang tuh pasti beropini kayak kumaha aku gitu gini kan Bu. Kumaha aku dah aku yang ngerasain gitu saya teh Bu. Jadi gimana tuh cara mencegahnya? Kayak cara mencegahnya tuh ada dua langkah yang bisa kita lakuin. Satu preventif, itu sebelum itu terjadi, atau yang kedua nanti setelah itu terjadi. Satu, menurutku ya hubungan kamu dengan Tuhan harus diperbaiki. Makanya rekatkan lagi hubungan kamu dengan Tuhanmu. Terus juga yang kedua lebih ke bagaimana kamu improve self sendiri. Nah terus nih Bu, apa sih dampak-dampak yang akan terjadi ke depannya apabila kita gitu atau lingkungan yang ada di sekitar kita melakukan hal tersebut? Oke, dampaknya ya, kalau misalnya kita udah ditemukan sebagai LGBT gitu ya. Kalau misal kita lihat dari hukum kita nih Indonesia, kita yang ada yang namanya KUHP atau kita undang-undang hukum pidana. Nah, kalau misalnya salah satu pasal nih, pasal 292 itu menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan cabul atau kekerasan seksual atau secara sadar dengan sesama jenis. Itu nggak boleh. Maka ada lanjutannya tuh turunannya pasal 495 RUU KUHP ayat 1. Dijelasin kalau semisalnya ada orang yang memang melanggar melakukan tindak LGBT ini, kalau di atas 18 tahun dia bisa dipidana penjara. Tapi kalau dia masih di umur 18 tahun itu dia nggak bisa. Berarti penanganannya adalah rehabilitasi, pembimbingan untuk anak-anak yang di bawah umur 18 tahun. Tapi kalau misalnya udah di atas 18 tahun itu sudah dijelaskan di dalam KUHP itu, dia akan dipidana sekurang-kurangnya 5 tahun penjara. 5 tahun penjara dan maksimal itu sekitar 9 tahun penjara. Jadi itu kalau misalnya udah ketahuan dan memang udah masuk ke dalam ranah untuk dihukum, ya segitu hukumannya. Mungkin ada satu hal bagian yang
kamu akan dapat dari masyarakat, kamu akan dapat dari keluarga, itu hilang cuma gara-gara kamu dapat masalah ini. Iya. Kayak gitu. Sekarang tuh orang-orang LGBT tuh kelompok yang produktif untuk mereka ingin diakui. Nah jadi ini kita kayaknya bakal rame nih, kita bahas di podcast kedua kali ya, di episode kedua. Aku tunggu untuk kita bahas gimana nih perspektifnya antara kalau misalnya kelompok tersebut diakui secara legal, dari hukum, bahkan jadi norma. Iya. Kayak Apalagi kan udah membuat komunitas gitu ya Bu ya. Betul. Jadi tungguin ya teman-teman. Berserikat itu nggak salah, berkelompok itu nggak salah, tapi mungkin yang salah adalah apa yang saat ini kamu yakini. Iya. Nah, teman-teman, dan ternyata LGBT itu kalau ketahuan ya bakal ada pidananya juga, dan menurut hukum tuh emang bener-bener ada gitu hukum itu. Nah, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari podcast kali ini ya teman-teman. Dan terima kasih untuk Ibu Timani yang sudah menemani kita. Sama-sama. See you guys. Bye bye. Bye bye.